Shalom Bapak Ibu Saudara. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang satu topik yang menarik, karena ini hanya dicatat di satu Injil, di dalam keempat Injil, yaitu ditulis di dalam Injil Yohanes saja. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes, tetapi yang menarik adalah di ayat inilah satu-satunya di mana Yesus mengaku bahwa dia Tuhan dan Guru. Tetapi yang menarik, di kejadian ini dia mengaku Tuhan dan Guru, Tuhan sebenarnya, atau Tuhan di atas segala Tuhan, pada saat dia melakukan pekerjaan yang paling hina. Itu sangat kontradiktif. Kalau kita berada di lingkungan orang Israel pada waktu itu, kita akan tahu tidak mungkin ada Tuhan yang melakukan pekerjaan itu. Tetapi ini terjadi di dalam Alkitab. Mari kita lihat. Di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 15. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saya akan bahas satu persatu ayat-ayat ini. Nah, ayat pertama itu dia bilang begini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Saatnya apa? Bahwa dia akan segera disalibkan. Malam itu dia akan segera disalib. Setelah hari ini dia akan mati, disalibkan. Nah, dia sudah tahu, Bapak Ibu Saudara tahu, pesan pertama yang tentu kita bisa pelajari bahwa kalau orang tahu dia akan pergi atau dia akan meninggal, pasti pesan yang akan disampaikan, yang sering kita sebut pesan-pesan terakhir, itu pasti pesan yang penting. Bukan cuma penting, sangat penting. Nah, makanya ini adalah pesan yang dipastikan pesan yang sangat penting dari Tuhan Yesus. Nah, bagian B dari ayat 1, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Artinya ini adalah motif dari Yesus mau melakukan sesuatu kepada muridnya. Karena kalau kita baca nanti ke bawah seterusnya, kita akan tahu apa yang akan dilakukan Yesus. Dan motifnya adalah ayat 1 bagian B, bahwa dia melakukan ini karena memang dia mengasihi murid-muridnya. Kita baca ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Oke, sampai di situ dulu. Ayat 2 buat saya itu ayat yang tidak harus ada di dalam. Ayat 2 ini bagi saya berpikir saya berpikir waktu saya merenungkan ini, kenapa Rasul Yohanes harus taruh ini ayat. Ini mencemari kisah yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu melakukan pekerjaan seorang budak, kemudian mengaku sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat 2 itu mencemari, tetapi waktu saya renungkan, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang saya pelajari? Ini yang saya pelajari. Ayat 2 begini, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Anda tahu apa artinya? Artinya ini, kita bisa menemukan kualitas kasih Yesus kepada muridnya. Kita tahu di bagian B ayat 1 tadi dia bilang seperti karena memang dia mengasihi muridnya, makanya dia melakukan ini. Dia mengasihi sampai kesudahan. Kemudian muncul tiba-tiba iblis berbisik kepada Yudas. Di sini saya menemukan bagaimana kualitas kasih Yesus kepada murid-muridnya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara,
kita tahu bahwa Yesus juga membasuh kaki Yudas pada saat itu. Kaki Yudas juga dibasuh oleh Yesus pada kisah ini. Nah, padahal meskipun Yesus telah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, tetapi dia tetap membasuh kakinya. Kualitas kasih seperti apa itu? Kasih tanpa syarat, atau yang sering kita bilang kasih agape. Oke, berikutnya ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Waktu Yesus mau melakukan hal ini, dia tahu betul identitasnya. Bahwa memang dia adalah anak Allah. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia punya otoritas yang luar biasa. Tetapi kemudian kita tahu ayat 4 langsung berkata, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selain kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang. Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya. Yang kalau Bapak Ibu Saudara tahu itu pekerjaan hamba di Israel pada masa itu. Kalau ada seorang tamu yang dihargai masuk ke dalam rumah mereka, maka tugas hamba itu kemudian membasuh kaki tamu terhormat itu dan masuk ke dalam rumah. Nah, Yesus melakukan itu. Yesus melakukan itu kepada murid-muridnya dengan motif apa tadi? Karena dia mengasihi murid-muridnya. Nah, berikutnya, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Ini yang menarik. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Wow. Di ayat ini saya menemukan pesan yang mengerikan. Kita baca, nanti kita temukan pesan mengerikan itu apa. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Dia tentu mengarah kepada Yudas. Tetapi yang menarik begini, Petrus waktu dia mau dibasuh, dia tidak mau. Kenapa? Karena Petrus mengerti betul bahwa itu bukanlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh sang guru. Seharusnya Petruslah yang melakukan itu kepada gurunya, atau murid-muridlah yang harus melakukan itu kepada gurunya. Tetapi kemudian Yesus melakukan hal yang terbaik. Yesus melakukan itu kepada murid-muridnya, yaitu membasuh kaki, yang kita tahu itu pekerjaan seorang hamba. Nah, tetapi yang menarik begini, Yesus bilang, kalau saya tidak basuh kakimu Petrus, kau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Bapak Ibu Saudara tahu, kalau kita tidak mendapat bagian dalam Kristus, lebih baik kita stop jadi orang Kristen. Kalau saya tidak mendapat bagian di dalam Kristus, apa gunanya saya jadi Kristen? Kan itu sebenarnya. Nah, yang menarik adalah apa yang akan membuat kita mendapat bagian di dalam Kristus. Itu pertama, dan kita akan jawab itu nanti. Tetapi yang kedua, yang mengerikan, yang saya bilang tadi, pesan mengerikan ini. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Ini pesan mengerikan buat saya. Kalau tadi kemudian Yesus bilang kepada Petrus, kalau saya tidak basuh kakimu Petrus, kau tidak dapat bagian di dalam saya. Tetapi kemudian di ayat 10 Yesus bilang, kamu sudah bersih seluruhnya. Artinya apa? Bersih belum tentu dapat bagian di dalam Yesus. Itu mengerikan itu Bapak Ibu Saudara. Bagi saya itu mengerikan. Bersih belum tentu mendapat bagian di dalam Yesus. Mungkin saya sudah bertobat.
Mungkin saya sudah melakukan hal baik. Mungkin saya tidak melakukan hal-hal jelek lagi. Tetapi poinnya di sini adalah apakah saya mendapat bagian di dalam Dia? Bukankah itu mengerikan? Anda bersih tetapi tidak mendapat bagian. Kan itu jelas itu ya. Petrus mengatakan, saya tidak akan, jangan basuh saya. Kau tidak akan pernah membasuh kaki saya. Tetapi Yesus bilang, kalau saya tidak basuh, kau tidak dapat bagian. Kemudian Petrus bilang, oh kalau begitu semua. Karena bayangan Petrus, kalau kaki saja dicuci sudah dapat bagian, apalagi kalau seluruh tubuh dicuci, pasti lebih banyak bagian. Tetapi Yesus bilang, enggak, kamu sudah bersih. Bersih belum tentu mendapat bagian di dalam Yesus. Nah, kita lanjut. Itu pesan mengerikannya buat saya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Di sini poin. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke, saya ingatkan kembali. Satu-satunya Yesus mengaku sebagai Tuhan itu di sini. Tetapi dia mengaku sebagai Tuhan saat dia melakukan pekerjaan hamba. Bukankah itu sangat bertolak belakang? Mana ada Tuhan melakukan pekerjaan hamba? Tetapi kemudian dia bilang begini, ini memastikan kepada kita bahwa kalau dia tidak melakukan ini kepada Petrus, Petrus tidak akan mendapat bagian. Saya yakin itu berlaku kepada semua murid-murid, termasuk Anda dan saya. Kalau kita tidak mengalami apa yang Yesus lakukan di kejadian ini, di mana dia mengaku Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi kemudian dia melakukan pekerjaan hamba, kita tidak akan mendapat bagian di dalam. Nah, apa sih itu sebenarnya? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Hamba seperti apa? Pelayanan seperti apa yang Yesus sampaikan? Sederhananya begini Bapak Ibu. Yesus sedang mengatakan bagian di dalam Dia itu hanya bisa kita peroleh melalui kerendahan hatinya. Nah, tetapi konsep pelayanan seperti apa yang dia ajarkan? Ini yang saya pelajari. Konsep pelayanan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yang dimana konsep inilah yang akan menentukan murid-muridnya mendapat bagian di dalam Dia atau tidak, adalah seperti ini. Kalau saya bertanya ke Bapak Ibu Saudara, apakah pelayanan itu tanggung jawab atau hak? Saya yakin kita semua akan menjawab itu tanggung jawab. Tetapi saya belajar dari sini bahwa kalau kita memiliki bagian di dalam Yesus, jangan pernah jadikan pelayanan itu sebagai tanggung jawab. Tapi apa? Tukar, jadikan itu hak. Bapak Ibu tahu perbedaan hak dan tanggung jawab? Saya kasih satu cerita, ilustrasi seperti ini. Saya mulai dari tanggung jawab. Waktu itu saya bersekolah di Bandung. Nah, di setiap harinya, setiap minggunya itu kita diberi tanggung jawab masing-masing, namanya work duty, tugas kerja. Jadi setiap tugas yang ditugaskan kepada kita itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, saya tahu itu tanggung jawab saya. Contoh umpamanya, saya bertanggung jawab membersihkan kamar mandi. Nah, di jam kerja yang ditentukan itu jam 7 pagi sampai jam 8. Tetapi karena saya terlambat bangun, kemudian saya berlari untuk melakukan tanggung jawab saya ke kamar mandi. Rupanya saya sudah lihat seorang teman saya melakukan tanggung jawab saya. Sudah selesai, bersih. Anda tahu apa yang saya akan katakan ke teman saya? Terima kasih kawan ya, aduh kamu baik sekali, kamu luar biasa, padahal itu tanggung jawab saya. Nah, itu tanggung jawab itu. Waktu orang mengambil tanggung jawab kita, melakukan tanggung jawab kita akan berterima kasih, tetapi kita akan merasa senang kan? Betul gak? Saya yakin itu betul. Nah, tetapi coba kalau hak saya. Tiba-tiba Pak Presiden Jokowi datang di desa saya.
Kemudian saya mendapat bagian hak untuk duduk makan malam bersama beliau. Saya diberikan undangan, saya duduk satu kursi. Karena kejadian yang sama, saya macet di jalan, saya sedikit terlambat, kemudian saya pergi ke sana. Waktu saya ingin masuk ke sana, saya melihat teman saya yang membersihkan WC tadi sudah duduk di kursi saya, yang dimana di situ ada nama saya. Kira-kira apa yang saya akan lakukan ke teman saya? Saya akan marah, saya akan bilang, ya itu tempat saya bos, jangan begitu dong. Nah, Anda bisa lihat perbedaan hak dan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab kita diambil orang, dilakukan orang, kita bisa senang. Kenapa? Karena artinya saya tidak terbeban lagi untuk melakukan. Tetapi waktu hak saya yang diambil orang, saya akan marah. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, persoalan di dalam dunia, persoalan antara manusia, itu selalu bersinggungan dengan hak. Pertikaian terjadi itu seringkali karena persoalan menuntut hak sebenarnya. Coba Anda lihat, hak itu selalu kita tuntut. Kita tidak mau melepaskan itu. Pokoknya itu hak saya harus lakukan. Nah sekarang kita putar. Kalau kita menjadikan pelayanan itu sebagai hak kita, maka itulah pelayanan sejati. Itulah yang ditunjukkan Yesus di kisah ini kan. Kemudian dia mengatakan, Petrus, murid-muridnya, saya merasa dia mengajar mereka begini. Begini loh caranya melayani. Jangan jadikan itu sebagai tanggung jawab, tetapi jadikanlah itu sebagai hak istimewa bagi kalian. Makanya saya sadar betul kenapa Paulus bilang begini, Rasul Paulus. Apakah upahku memberitakan Injil? Upahku ialah ini, aku bisa memberitakan Injil tanpa upah. Wow, Paulus menganggap pelayanannya itu upah. Bukankah itu kemudian dia menjadikan pelayanan itu sebagai hak istimewa? Makanya di Alkitab lain mengatakan begini kan. Kalau kamu mengerjakan sesuatu kepada Tuhan, jangan pernah kalian bangga dengan itu. Tetapi berpikirlah seperti ini, karena memang saya hamba, saya melakukan. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara mau tahu yang namanya hati hamba. Kenapa di dalam kekristenan itu populer sekali, apalagi di kalangan hamba Tuhan. Seharusnya ini direnungkan setiap hari. Apakah saya memiliki hati hamba? Yesus memiliki hati hamba. Nah, tahu hati hamba? Pernah tahu? Di Toraja, saya orang Toraja, saya sedikit tahu tentang konsep ini, meskipun saya yakin mungkin berbeda dengan di Yahudi. Tetapi di Toraja masih ada hal itu, perhambaan. Ada hamba, ada tuan. Nah, Anda tahu hamba itu tidak pernah menuntut haknya loh. Tahu kenapa? Karena mereka tidak punya hak. Mereka sudah tidak diberikan hak. Makanya dibilang kita melayani dengan hati hamba. Artinya kita tidak pernah menuntut hak. Anda pergi melayani kalau kemudian Anda punya konsep, kita punya konsep seperti ini. Fasilitas bukan persoalan. Amplop apalagi itu bukan persoalan. Pujian bukan persoalan. Anda mau dihina tidak masalah. Anda mau dipuji juga tidak ada persoalan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sudah menerima upah kita. Yaitu kita diberi kehormatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang saya pelajari dari sini. Luar biasa sekali. Konsep pelayanan yang Yesus ajarkan itu powerful. Dan dia memberikan teladan. Tidak main-main. Makanya kemudian semakin kita baca tentang bagaimana Yesus hidup, semakin kita menemukan bahwa dia betul-betul tidak pernah hidup untuk dirinya, tetapi dia hidup untuk orang lain. Karena dia mengatakan anak manusia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tetapi kita tahu Allah sangat meninggikan dia. Jadi mari jadikan pelayanan setiap kita sebagai hak istimewa, bukan tanggung jawab. Karena waktu kita menjadikan itu tanggung jawab, pasti kita akan hitung hak kita kan. Saya tahu tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang sudah bekerja keras dalam pelayanan, kemudian tiba-tiba mereka berdiri di hadapan Tuhan dan dia bilang, kenapa begini Tuhan? Masa saya sudah melayani, saya sudah begini, saya sudah begitu. Seperti
Ayub kan yang kemudian berdiri di hadapan Tuhan menunjukkan, kasih lihat saya yang kurang, yang kesalahan saya. Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu adalah kehormatan. Pelayanan itu hak istimewa. Itulah upah yang terindah, terluar biasa bagi kita. Karena di sanalah kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Amin.